Yuk. Ya. Ya. Benar, lanjut ya. Lanjut. Ya. Hmm. Jadi dari 15 orang teman gue itu kurang lebih ya. Nggak ada yang moto itu, nggak ada yang moto Oncom Hideng. Sampai gue mencari ke apa? Cuma yang gue sayangkan gitu kan. Ya mungkin selera juga ya. Tapi kenapa sih nggak ada yang interest lagi gitu? Kan lebih asik dari bukan cuma gue aja yang motretnya gitu. Kan portofolionya juga jadi makin banyak Nah, gitu. lari ke portofolio sebenarnya. Iya. Portofolionya makin banyak di pengalaman di motret panggung juga makin ada gitu ya. Ya hanya akhirnya moto yang acara-acara ya mungkin itu selera masing-masing lah gitu Mungkin kan. acara intinya aja kali ya. Nah, acara intinya pagelaran seni budayanya itu. Tapi kalau ke saya pribadinya tantangannya itu bisa lah gitu kan. Bisa Oncom Hideng itu saat pentas itu bisa membius gitu Iya. loh, membius Penonton termasuk Om Dasu Nah, sendiri yang sampai- pertama kali baru ketemu sama Oncom Hideng. Nah betul, itu yang bikinnya, yang bedanya di situ sampai saya mencari dan akhirnya ketemu gitu Selama kan. sebulan kan tuh Selama baru sebulan, ketemu Oncom Hideng. selama sebulan ketemu Oncom Hideng baru ketemu. Itu pun lagi belum langsung ketemu, baru ketemu Boeng doang gitu kan. Baru ketemu Boeng doang, dok, pabelit gua. Baru ketemu sama Boeng. Nah, Iya. setelah itu pembicaraan sama Boeng, oke ketemu minggu depannya. Boeng tapi buat nanya buat apa gitu kan. Ya saya pengen ngobrol aja, saya kagum aja dengan karena kan di situ diceritakan sejarah Oncom Hideng. Pas mau pemberian Penobatan penghargaan di situnya dikasih tahu sejarahnya Oncom Hideng secara singkat gitu kan. Itu kan makin interest aja gitu kan. Terus Boeng tanya buat apa? Kan ya saya suka aja sama Oncom Hideng dengan perjalanannya gitu kan. Terus pas saya lihat lagi di YouTube itu udah ada belum ada Jangan Berhenti Bermimpi. Belum rilis. Belum rilis. Nah, yang Jangan Berhenti Bermimpi. Oh iya. Yang kedua kan kalau nggak salah itu. Tapi pas ketemu minggu depannya ketemu Coim sama teman-teman yang lain gitu kan komplit. Waktu itu masih belum adul itunya, masih omnya. Oh, iya. Perkusinya masih itu. Masih yang lama. Nah itu ngobrol. Nah Coim itu bawa buku lirik Jangan Berhenti Bermimpi. Sebelum lagu itu dibuat kali ya, baru liriknya aja di situ. Enggak, sudah mulai main, mulai garap. Tapi Coim ngeliat pas kita ngobrol gitu kan. Coim ngeliatin ke saya kan. Liriknya gitu kan, kok asik gitu kan. Ini gua banget nih gitu kan. Terus saya bilang ini asik nih, saya bilang gitu kan. Ya, Asik nih. harus secepatnya nih dirilis. Nah gitu kan dari segi saya sebagai penikmat musik gitu kan. Tapi di sisi lain juga ini memang lagunya ada isinya gitu kan. Isinya dalam arti hidup kan gak hanya sebatas gini doang gitu kan. Lu punya obsesi atau apa tujuan gitu kan. Udah dengar lagunya belum Om? Itu Baru lihat liriknya aja? itu pertama baru lihat lirik, setelah itu main. Oh dinyanyiin? Dinyanyiin. Makin diem saya, dalam arti diem, wow gitu Ya kan. oke nih lagu. Gitu kan. Itu langsung masuk banget gitu. Isinya itu bukan hanya untuk Oncom Hideng sebenarnya, untuk buat semuanya, iya kan. Penyemangat juga buat kita. Gitu kan, itu penyemangat buat kita. Nah sampai di titik itu akhirnya saya bilang ke teman-teman Oncom Hideng, gue satu visi nih sama lo, sama kalian gitu. Berarti diri gue sama visi masuk, karena ya dengan karakter Oncom Hideng di situ ada Coimnya juga yang humble dengan apa adanya gitu, nggak dibuat-buat juga. Itu yang saya suka gitu kan. Akhirnya masih oke gitu, oke dalam arti oke, tapi belum bulat. Iya. Belum bulat oke gitu kan. 100% ada di Oncom Hideng gitu. Saya bilang gini, nggak usah saya jadi bagian Oncom Hideng. Saya hanya penggemar, tapi penggemar fanatik. Saya mau support nih. Belum, saya nggak bilang begitu. Saya suka dan saya jadi penggemar Anda, ya kan? Iya. Saya akan support Anda dengan apa yang saya bisa, Benar. apa saya yang punya, gitu kan? Gue nggak bisa ngasih materi nih sama lo, gitu kan? Tapi gue punya sesuatu dan bisa dijadikan karya. Iya.
Tujuannya apa? Boleh nggak gua angkat foto lu di media sosial gue? Gua bilang begitu kan. Iya, izin ya Om ya. Izin lah, itu kan etika. Itu Etika kan. Oh sok mangga, kata mereka gitu kan, terbuka. Tapi nah bedanya Coim, dia bilang hela euy. Nah, eta tah Mang Coim teh. Ciri khasnya Ciri khasnya tuh aing hela euy gitu kan. Sampai saya bilang, anggap nggak ada gue. Lu main anggap nggak ada gue gitu kan. Jangan merasa terbebani lu mau difoto nih sama gue gitu. Dan saya tidak ada tujuan lain untuk merendahkan atau membuat Anda di bawah lagi, enggak. Justru saya ingin bareng-bareng lah. Satu sisi saya punya portofolio anak musik yang memang saya suka musik gitu kan. Kedua, ya foto lu juga asik. Nah, gitu kan. Makin sering berproses berfoto, masih ada ya sedikit klik banget lah ya. gitu kan. Tapi udah jalan bareng. Udah jalan bareng, terus saya ikut mereka manggung, gitu, motret manggung di mana? Masih PDKT lah. Ya, boleh dibilang begitulah. Tapi hati saya terbuka. Saya bilang sama mereka begini di awal. Gue ke lo pengen maju bareng-bareng. Ya. Ya kan? Gue nih kemarin sama teman-teman gue gak ada yang tertarik sama lo. Iya, cuman gue doang dari 15 fotografer. Nah, saya bilang ke mereka, gue ingin maju bareng. Karena apa? Gue ya agak kesel juga gitu. Kenapa sih nggak ada yang tertarik ke sini? Tapi memang gue juga gak bisa maksa. Itu masing-masing punya feel sendiri lah, teman-teman gue yang lain lah gitu kan, teman-teman fotografer gue yang lain. Tapi yang gue ininya gitu, kenapa sih nggak ada tersentuh gitu loh? Ini Bogor loh, gitu ya, ngedumel sendiri. Ini ada anak band Bogor punya potensi, lagunya asik sampai bikin audiens nyanyi. Kan luar biasa loh. Luar biasa gitu kan, di aksi panggung gitu kan, panggung gede gitu kan. Acara resmi juga. Dan mungkin dari taruhlah kalau misalnya 100 pengunjung, mungkin 50 orang pengunjung cuma lihat Coim doang. Bisa jadi lihat Coim dan Coim. Nah, mungkin itu bisa jadi terjadi di acara itu gitu kan. Nah, gue di situ tertariknya di situ. Ya akhirnya nekat sendiri gitu, gue punya tekad sendiri. Gue angkat lu dengan apa yang gue punya, apa yang gue bisa, kemampuan gue sebisa gue. Ayo bareng-bareng. Tapi jangan ingin gue ada terus. Gue nggak selalu ada saatnya, gitu. Karena gue juga punya keluarga, terus punya gue profesi sendiri, gue harus kemana gitu kan. Pokoknya di saat gue ada ya gue ada, di saat gue gak ada lu jangan cari gue. Tapi gue tetap sama lu. Iya, gue tetap support. Tetap support, dalam arti support ya, support apapun gitu dari segi karya gue. Oh iya Mang, nah akhirnya oke kan, jalan aja. Nah, mulailah gue upload tukang bakso urang. Ayo Mamang. Lanjut lagi. Oh, aku mau tanya dulu. Kan waktu acara penganugerahan yang sama Oncom itu ada 15 fotografer nih. Iya. Kurang lebih lah. Iya, dari ke-15 fotografer itu yang fotoin Oncom Idem cuma Om Dasu. Iya. Aku mau tahu, ke-15 orang itu semuanya fotografer Bogor atau dari luar Bogor? Bogor. Semuanya Bogor. Bogor biasa asli. Fotografer Bogor. Kenapa ya Om? Nah itu yang jadi pertanyaan gue. Lu teh mau ngangkat diri sendiri atau Bogornya? Lu orang Bogor. Kapan lagi Bogor keangkat kalau bukan sama orang Bogor? Bener. Iya kan? Saling support lah. Urusan materi mah nggak usah dilihat. Gak usah hitung-hitungan. Itu usah hitung-hitungan. Kan kita orang Bogor. Sadudulur kan. Iya kan, apalagi orang seni. Nggak usah dijabarin lah gitu mah. Harusnya ngerti sedikit. Ya, sentuh ininya lah. Kalau aku sendiri sih, kalau misalnya pada saat itu ada bawa kamera nih, aku nggak akan peduliin siapa yang ada di panggung dari awal sampai akhir. Aku bakal foto. Iya, gue juga gitu waktu itu. Aku bukan fotografer loh. Iya. Ya itu momen. Seorang fotografer mau momen mengambil momen yang ada gitu loh. Itu nggak akan bisa terulang. Even dia suka atau enggak. Iya kan? Even suka atau enggak, yang penting ada lah fotonya gitu kan. Nah, di situ nggak ada. Tapi ada yang cerita menariknya, Vi. Kenapa tuh? Seru nih. Ketika gua sudah sering dengan Oncom Hideng, mulailah. Nah,
teman-teman yang ini. Nah, ya banyak lah, nggak usah gue sebutin. Iya, yang itulah. Yang enggak yang itu. Di luar itu pun Di ada. luar itu pun ada. Melihat kan siapa sih ini Oncom Hidden? Nah, Satu persatu mulai bertanya lah, Iya. gitu kan. Gue jelasin, iya. mereka itu punya prestasi, Iya. punya ini segala macem. Ini gitu orang-orang kan. luar biasa loh. Nah, gitu loh. buat gue itu orang luar biasa, Iya. mereka luar biasa, gitu kan. Mulailah ada yang PDKT segala macem, gitu kan. Tapi kan akhirnya kembali lagi, apa tujuan lu? Iya. Masing-masing orang kan punya visi misinya sendiri Nah, gitu loh. tujuan lu pengen motret Oncom Hidden, Mau ngapain? mau ngapain? Apa karena gua? Oke, is fine. Ya, nggak masalah. Karena ngelihat gua pengen motret Oncom Hidden nggak apa-apa. Tapi lu bisa nggak? Apa tujuan lu sebenarnya? Gitu loh. Karena kalau cuma datang untuk motret doang, ya gimana ya? Kemarin kemana? Kemarin kemana aja? Nah, bang, Bener. kemarin naon hungkul gitu kan, bobo gitu kan. Padahal ada di depan lo loh. Nah itu, nah dia bat. Coy pernah bilang ke gue, Kang, ada temennya, atau gue, gitu Teman kan. udah Suni. Gitu kan. Ya tidak naon im, kata gue gitu. Bagus Bebas banget kok. lo. Tapi nahanya, Coim kan dengan jujurnya, nahanya, ini tapi kan dia tapi nahanya. Gua cut, seperti gua cut langsung. Udah lah. Gua bilang sama yang itu, kalau lu mau motret Oncom Hidden, buka baju lu, buka baju fotografer yang mungkin buat lu wow gitu kan, eksklusif Iya. atau apa, masuk sama Joimnya. Iya. Joim pakai sandal jepit, ya lu pakai sandal jepit lah. Iya. Itu kan secara strategi mah gampang, simple banget. Joim pakai kaos oblong, lu pakai kaos oblong lah. Istilahnya nyebur gitu kan. Lu jangan setengah-setengah, jangan tanggung, karena di balik itu lu akan dapat makna yang banyak gitu kan dari situ. Emang lu gitu Su? Katanya gitu kan, emang lu gitu? Di samping gua begitu, gua pakai ini, pakai hati. Gua bilang sama rasa gue di berkesenian. Benar. Di berkesenian lah, gua bermain seni kan ini kan, nyemplung di seni lah Iya. gitu. Seni fotografi dan seni musik. Gua kolaborasi. Boleh. Di situ kan, di situ harus ada klik di situ kan. Kalau lu hanya sekedar untuk eksklusif yang lu punya, gak akan masuk ke Coim dan teman-temannya. Ini Bukan. siapa sih mau ngapain? Nah, riweh atuh Iya. gitu. Coim banget ya. Ini realita aja gitu kan, realita aja. Tapi dari pertanyaan tadi nahanya eta gitu kan. Kita udah tahu ih, Nah, gitu kan. ada sesuatu. Akhirnya mundur teratur. Wah, tapi statementnya lain. Oncom Hidden mah nukang dasuk. Gua bebas kok. Itu bukan nggak ada punya larangan. gua. Larangan untuk dia untuk moto Oncom Hidden Berarti kan? lu kan nyemplung masuk Iya. semua ke situ gitu. Coba kalau lu berpikir dari seninya lah, lu kolaborasi deh. Benar. Anggaplah lu pengen kolaborasi, lu menghasilkan karya foto, satu pihak, Oncom Hidden pun terangkat Iya. di media sosial lu. Iya. Ya, Jalan bareng lah. jalan bareng, ya kan? Even lu suka atau enggak sama fotonya, ya itu proses, Iya. ya kan? Tapi kan perkenalannya seperti itu, gitu kan? Itu mah sederhana banget, Iya. gitu kan? Simple lah. Simple, nggak beda kita potret model. Misalnya lu deh gua foto, gua foto makin asik gitu kan? Misalkan nih, Iya. sederhananya gini nih. Terus teman gua yang lain misalkan, Su itu siapa? Iya. Oh temen gua, boleh nggak gua foto? Nah, ya udah sok aja silakan. Lu kontak aja sama Helvi, gitu kan? Ini gua kasih nomornya. Nah, lu tinggal gimana caranya gitu, Helvi berkenan, silakan. Satu pihak lu makin oke, maju, dia pun punya portofolio lu. Iya, benar. Itu kan sederhana, kolaborasi kan seperti itu. Apa bedanya dengan di dunia musik juga, Sama. atau foto panggung juga, gitu kan? Jangan sampai nggak ada yang inilah. Gue suka kesel gitu ya, kesel banget gitu kalau sesama orang Bogor kok saling. Kadang nggak ada budget, nggak mau jalan, nggak mau Nah, ngapain gitu. itu ya memang sih kita berpikir nggak munafik. Iya. Kantong, Iya. isi kantong. Kamera mahal loh. Nah, tapi kalau gue berpikirnya nggak begitu.
gue berpikirnya potensi ini sayang kalau nggak gue angkat. Satu sisi dari segi apa ya, orang yang berkepentingannya juga tidak mendorong, terus dia pun susah untuk berkembang. Kalau nggak ada yang berpikir realistis, ayo maju yuk, yang dorong, gimana mau maju? Ibaratnya gini lah Om, fotografer sama band jalan bareng begitu sampai atas, masa iya sih bandnya ngelupain fotografernya? Itu dari segi etikanya. Kalau gue sih ada dia di atas pun gue udah bangga banget, seneng banget. Oh, bukan dari gue loh, memang dia potensi dianya sendiri gitu kan, berkembang. Tapi di sisi lain kan ada segi promonya juga gitu kan. Masa band segede ini fotonya gini sih? Kan dilihat orang juga kan lucu, lu band gede pakai HP. Maaf ya, bukan mengecilkan HP atau benda apa alat lain, tapi ketika hasilnya enak, dia pun naik kan bareng. Siapa sih yang moto? Nah, itu feedbacknya ke gue. Ya kan? Tapi kan itu panjang prosesnya. Gue harus ada chemistry gitu kan. Cuma kalau berpikirnya nggak luas, ya nggak nyampe-nyampe. Ya lu mindsetnya cuma di situ-situ aja gitu loh. Di Bogor pun lu segitu-segitu aja. Dunia luas, brother gitu kan, anjir. Mainnya kurang balik subuh kalau gua mah. Sepertiga malam apa? Lu jangan pulang malam-malam, gua digituin kan sama bokap. Bosa kalian. Ya udah gua nggak balik malam, gua balik subuh. Benar. Iya kan. Iya, gitu Om. Dan juga gini, suka lucu aja ketika kita kan bicara band atau musik ya. Anak musik manggung di anak Bogor, main di Bogor, dipoto sama orang bukan Bogor. Nah, itu terjadi sama aku. Nah. Sedih gak? Sedih. Perih kan? Jadi pas ada event nih, aduh, sayang kan panggungnya bagus, gede. Kalau misalkan nggak ada yang motoin, nggak ada yang dokumentasiin, ya momennya hilang gitu loh, dan nggak akan terulang. Nggak akan terulang, iya benar. Jadi, momen nih kan yang mahal tuh momennya. Aku ngomongin teman-teman, tanggal segini bisa nggak? Oh nggak bisa. Waduh, ya Kamarana tukang foto Bogor. Akhirnya kan mau nggak mau, aku ngomongin temen yang di luar, Jakarta lah. Udah dikontak, oke, akhirnya kan karena hasil fotonya bagus gitu Om, kita juga senang. Akhirnya begitu ada event lagi, ya udah sama dia aja. Begitu ada event-event besar pun kita ajak. Dan hasilnya oke. Tapi ujung-ujungnya ada pertanyaan, dia mulu yang diajak kok, kenapa gua nggak diajak? Gitu. Kemana wae? Kemana boy? Iya, jadi dari kemarin diajak, terus begitu kita udah jalan sama yang lain udah ngeklop, dia malah minta ayo dong gue yang diajak gitu. Iya, sebenarnya sih kalau dari segi itunya lu mau aja, bebas gitu kan. Tapi kan ada segi etika. Beda lagi di situ. Kalau misalnya apalagi bicara ada budget segala macem gitu kan, terus kliknya juga udah dapet, itu beda gitu kan. Tapi mungkin juga lu ditanya teman-teman lu kemana? Iya kan. Orang Bogor fotografernya. Atau kata teman gue gini, emang di Bogor nggak ada fotografer ya sih? Padahal mau bapak nom. Oh, Patalaya. Bapak lasaknya. Patalaya, Mas Talus gitu. Serius itu aku sempat kesulitan Om di awal-awal punya band ini. Ya iyalah pasti. Iya makanya begitu. Coin bilang buat apa Kang gitu kan? Enggak, lu punya potensi. Kalau nggak ada yang memperhatikan, lu mau begini aja, gue tantangin kan, lu mau di sini aja, enggak sih Mang katanya, gue pengen ini, ayo, selama gue bisa, selama gue ada waktunya, ayo. Tapi orang tuh bisa merena naon, oh tuh masalah ya tambah, kata gue. Lu ada di titik yang lu ingin aja lu kecapai, gue udah alhamdulillah. Satu kebanggaan ya Om. Satu itu, kedua, lu bikin melek temen-temen gue yang lain. Benar. Iya kan? Oh ternyata ayo nama nges kieu ning gitu kan. Terserah dia mau bilang di fotonya aku usaha itu bodo amat gitu kan. Jadi awal-awal temen Om Dasu yang cuek gitu kan sama foto stage, begitu Om Dasu udah jalan nih sampai detik ini berarti 2017 sampai 2020. Orang juga penasaran, kok si Om Dasu
bertahan ya di foto stage sama Oncom Hideng. Ini sebenarnya apa sih yang bikin Om Das bertahan di sini tuh apa? Jadi mungkin orang yang tadi masuk itu Om cuman pengen tahu atau ngilangin rasa penasarannya aja kalau menurut aku. Iya, bisa jadi. Begitu dia dapet nggak seru atau apa, apaan sih kayak gini ya. Apa sih Oncom Hideng? Iya kan? Pasti kan band yang atau yang pop, yang rock, apalah gitu kan. Dia feel-nya nggak di situ. Iya, gitu kan. Ya mungkin juga berbeda-beda feel dia nggak biasa atau nggak bisa ketemu lighting gitu kan, ketemu lighting yang redup atau apa gitu kan. Kalau motret stage kan apa adanya gitu kan, nggak boleh pakai flash segala macam. Itu real, itu mah etika berfoto di stage itu yang asli harus tanpa flash ya. Mungkin karena mengganggu performan dari ininya yang kita foto gitu kan. Iya kalau motret wedding lah contoh, memang harus ada itu karena kan udah disiapkan. Kalau momen musik kan beda lagi. Iya, dia kan ada show yang harus dia enak atau cepet pakai flash. Atau mungkin gini dari ke-15 fotografer itu memang nggak biasa foto stage. Ya. Kan kalau misalkan cuman pembicara yang naik ke panggung di foto oke. Dia nggak banyak gerak. Tapi kalau misalkan band kan kayak model Oncom Hideng sendiri semuanya atraktif. Ya kembali lagi ke feel fotonya. Sebenarnya itu kembali lagi ke rasa skill dia di foto. Satu, skill kedua dia interest atau enggak di motret di panggung gitu kan, interest atau enggak itu kan kembali ke rasa lagi. Kalau seni kan nggak bisa jauhin dari rasa di show-nya itu kan. Kalau nggak nyampe ya nggak bisa gitu kan, karena udah biasa motret terang ya terang. Nah, satu lagi gue jadi ingat lagi nih omongan temen gue. Gue gini, ketika gue motret stage awalnya sih ada yang nyolek gue. Udah semua motretnya caang wae. Pemandangannya caang wae. Kan ada yang ngomong itu bukan pemotret, bukan. Ya yang udah gue foto. Sama mungkin bisa moto di Nurpoek. Gitu. Kecolek nih. Kalau gua mah digituin ketantang ya. Bukan gambling, challenge nih gitu kan. Tapi ngomong itu dia nggak tahu gua latar belakangnya landscape. Landscape motret sunset lain jam 5 jam 3 gua udah jalan. Udah standby kan. Jelema gelo kan disebut jelema gelo disebut nage kan. Di jelema gelo orang landscape disebut nage ya kan. Batur Masare jam 3 urang lempang gitu ngadaguan momen matahari meletek doang gitu kan. Dia nggak ngomong begitu. Dia nggak tahu. Nah, ketika gue diam, gue senyum aja. Oke, gue bilang karena selama itu gue mau Oncom Hideng di siang hari, ya kan. Ketika dapat momen di Parway, nggak di situ. Nggak di Parway, di ulang tahun. Di ulang tahun itu kan. Kemuning Gading. Muning Gading. Kalau Harmoni mah rilis album ya? Rilis album gue nggak ikut waktu itu. Gue udah bareng sama dia, udah deket. Gue ada event keluar kota. Nah di acara ulang tahun itu, di situ gue mulainya. Cuma kurang maksimal buat gue pribadi. Karena? Tata lampunya kurang maksimal aja, nggak dapet gitu gue aja kan. Iya dari settingan panggungnya. Dari setting aktingnya. Nggak dapet nih gue, harus dapet. Akhirnya gue ketika manggung di Parway di situ gue dapetnya. Di situ ya memang dari gue nggak cerita ke situ, gue potong dulu. Gue manggung selama manggung ini gue hanya motret Oncom Hideng tok kan. Ya gue nggak mandang band. Selama 2017 pas awal ketemu Oncom Hideng itu gue pernah motret di GOR. Gue motret bandnya Mangcung, Party Clear. Nah dia main sebelum Oncom Hideng, gitu kan. Gue kenal sama Mangcung di situ, ngobrol, gue fotoin. Setelah itu gue foto Oncom Hideng. Setelah itu kenal nih kan, udah mulai masuk lingkungan banyak nih musik, kenal sama Mangcung, terus yang personil Party Clear gitu. Ternyata Party Clear kan senior semua nih gitu kan. Wah, juara ini Party Clear nih. Party Clear nih, waduh gila. Bahaya ini ntar diocehin juga Om. Tadi udah ngomong kalau ngomong gitu kan. Banyak diskusi di situ. Makin gini kan, makin ruhai gue nih. Wah, makin gaskeun. Nah, terus sampai satu titik momen ulang tahun. Itu Muning.
itu gue support abis gitu kan. Di situ gue tenaga pikiran gue buat acara itu gitu kan, dengan segala ya intrik atau macam ya itu mah belakangan lah, itu mah bodo amat lah. Yang penting gue ngelakuin yang terbaik dulu ini momen the best gue nih buat Oncom Hideng. Di situ gue pertaruhan gue di situ ya, pertaruhan gue, pembuktian sama orang dilecehin, sama orang di teman-teman gue kok nggak interest di situ gitu kan. Gue share kok di media sosial gue nih ya, Oncom Hideng mau ulang tahun, lo kalau mau moto ayo, gue ajak kok gitu, sengaja gue open di situ. Karena sebelumnya gue suka tertutup gitu kan, dalam arti tahu-tahu posting gitu kan. Nah, karena gue suka ngomong ke boengnya, kalian nggak usah lah, kalau mau upload aja, jangan bawa nama guanya gitu kan, biar keangkat lah. Yang penting Oncom Hidengnya iya itu bener. Tapi di momen ulang tahun itu boeng ngomong sama gue, boleh nggak gue umumkan bahwa di belakang foto kita ini Amang yang motret selama 2017 ini. Gitu kan. Ada satu momen di situ. Penghargaan lah Om. Ya, gue sih bukan penghargaan. Ya seharusnya memang gitu. Ya memang itu apresiasi dari Boeng sama Oncom Hideng gitu. Oke, go. Sampai Boeng bilang gini, jadi bagian Oncom Hideng. Ya gue sih alhamdulillah. Itu yang buat kebanggaan tuh gue itu. Gue jadi bagian ini jadi gitu. Keluarganya Oncom Hideng. Nah, gitu kan, dengan proses yang panjang itu gitu kan. Bukan pengakuan sih, bukan, tapi ada rasa haru sama bangga aja gitu ngelihat mereka di titik itu gitu kan. Gue motret dari H-1 satu persiapan sampai ke acara itu, sampai puncaknya ya. Dari mulai cek sound, orang dia belum datang, gue udah datang gitu kan. Standby gue mengamati panggungnya kayak apa, cek sound segala macam, terus siapa band yang tampil. Nah, disitulah momennya yang asik buat gua motret panggung di Bogor. Karena di situ kan ada bintang tamunya ada Jins Roek Oran Alanjang anjir nggak nonton sih gua waktu itu pas manggung. Di situ ada Jins Roek, ada The Bokong, si Ambarila main nggak sih? Ambarila ada. Terus si siapa bandnya? 1921. 1920. Terus siapa lagi ya, gue lupa. Oh, ada ini Fikri. Oke Om. Jadi kita tadi kan ngomongin soal fotografer Bogor ya. Ya begitu aku udah ngajak fotografer dari luar, ada omongan kenapa gua nggak diajak gitu loh. Padahal awalnya memang dia udah aku ajak, tapi ya nggak bisa. Mungkin karena jadwal atau apa gitu kan. Tapi kan dari segi banyaknya fotografer di Bogor gitu kok susah nyarinya gitu loh sebenarnya gitu kan. Secara mereka fotografer, gua mah tukang motret gitu kan. Beda sih ya. Antara fotografer sama tukang motret beda lah, gua mah tukang motret lah. Sorry ya fotografer. Berarti gimana kayak mengeksklusifkan diri kali ya kalau disebut fotografer. Wah, gua mah isin aja disebut fotografer. Gitu ah. Ya Om, aku sendiri udah nyadar kalau pentingnya seorang fotografer di balik event-event event-event permusikan. Nah, di dunia musik lah, panggung dalam artinya. Fotografer itu benar-benar penting. Soalnya kalau misalkan aku sendiri nih, kalau misalkan manggung terus nggak dapat portofolio yang oke, nggak ada motoin, nanas aja, aduh momennya kelewat. Nah gitu. Ya gue juga begitu Pi. Satu sisi portofolio gue, satu sisi lagi nambah pengalaman sama gue. Jam terbang. Jam terbang kan, itu kan jam terbang. Motret ini. Terus setelah gue bareng sama Oncom Hideng, ketemu lo, ketemu yang lain juga gitu kan. Nambah link. Nambah duduluran, nambah feel gua. Gimana biasa gua motret Oncom Hideng dengan style, dengan band yang lain kan beda. Band yang lain yang beda. Gimana? Gua harus men-setting itu dalam satu momen yang sama, ya kan? Misalkan lu manggung duluan, gua foto. Tapi gua pakai etika saat itu. Gua izin dulu sama Oncom Hideng, Boeng, Pak Manajer. Boleh nggak gua moto? Band ini yang bareng manggung sama lo. Boeng mempersilahkan. Oke.
sampai di titik gue upload pun gue izin dulu. Karena buat gue Oncom Hideng lah, gue bisa kenal lu, bisa ada di panggung itu dari Oncom Hideng. Itu rasa terima kasih dan hormat gue sama Oncom Hideng. Sampai ke situ kalau gue, sampai gitu gue beretikanya seperti itu. Karena gue ke situ sama Oncom Hideng. Kalau nggak sama Oncom Hideng gue nggak bisa ngapain, nggak bisa kenal lu, nggak bisa kenal yang lain juga. Mungkin gini Om, kan kalau misalkan aku datang ke satu event musik, mau aku nonton atau aku main, jadi kadang aku suka lihat nih, ada satu band bawa fotografer. Jadi si fotografer itu cuma motoin si bandnya aja nih. Dia nggak mau motoin yang lain. Nah mungkin dia punya perasaan kalau nggak izin nggak enak. Gitu ya. Tapi di sisi lain gue pengen juga moto. Pengen sebenarnya gitu. Gatel kan ngeliat gatel band yang lah, lain. secara Karena lighting atau mininya kan adrenalin gitu kan. Tantangan. Gue biasa mau cobain dengan tata lampu yang seperti itu, penampilan seperti itu. Otomatis pasti ada di titik stuck nih gitu kan. Kalau kita nggak konsepnya gila gitu kan, kita sendiri yang bikin gila gitu. Kalau gue selalu seperti itu. Ketika gue ketemu ada etikanya juga gitu kan. Bisa aja gue nggak moto gitu kan, tapi pan atel gitu kan. Nah, itu aduh asik ya, momennya kaliwat kayak gitu kan, musiknya gue suka nih gitu kan. Beda nih sama Oncom Hideng gitu kan, tantangannya lain nih motonya gitu kan. Gue izin, boleh nggak gue moto jalan satu ini? Sok. Nah asiknya Oncom Hideng dan sama Boeng, sok foto dia bebas ya, bebas gitu kan. Walaupun sebenarnya bisa aja gue motret mereka dengan lagi bercanda, bisa aja itu momen mereka gitu kan gue foto. Tapi buat gue itu udah gue sering lakukan lah, bisa di momen apapun di luar stage gitu kan. Itu beda lagi lah ya. Beda lagi lah gitu, gue bisa konsep apapun di situ gitu. Tapi yang buat gue mahal tuh ini gitu loh, satu panjang momen ini. Kalau gue hanya di sini aja, kelewatnya banyak gitu kan, nyari gontok gue jadinya kan. Kan pas pulang, aduh banyak kal. Gitu kan, jingkang kamera, baterai full, kene gitu kan. Kecuali memang baterainya udah habis nih, gue irit-irit gitu kan. Tapi di satu sisi ketika Boeng Oncom Hideng mengizinkan, itu juga gue berkonsep juga di situ. Misalkan lu bawa 3 lagu. Gue ikut dulu. Liatin dulu lagu pertama. Gimana sih ini ritme musiknya, feel-nya gimana gitu kan. Personnya, playernya gimana gitu kan. Nah, ketika gue lihat playernya, gue terbiasa melihat Oncom Hideng kan, masing-masing udah ngerti nih. Coim dengan gayanya begini akan gue ambil di sini. Pasti momennya dapat. Kobek sama terus yang lain juga sama gitu. Udah hafal gitu kan, walaupun panggung ke panggung gue bedain gitu kan. Tapi begitu moto yang lain beda lagi kan, tantangan lagi dong gitu kan, challenge buat gue. Contoh gue motret lu deh di acara waktu itu. Gue lihat satu orang ya. Yang ini gimana ya? Pasti standar vokalis dong. Udah pasti lah. Gak beda jauh sama Mang Coim. Gitaris gitu kan. Basis, drummer, udahlah gitu. Walaupun namanya drummer kadang-kadang sok hese gitu kan. Soalnya dia di belakang. Di belakang gitu. Tapi dari segi karakter itu, ketika satu lagu jalan, tetap gak moto. Tapi ada satu band itu rohnya pasti ada. Satu yang berpengaruh gitu kan. Mungkin orang akan lihat vokalisnya, mungkin orang akan lihat gitarisnya gitu. Drummernya. Contoh lu lah Antartik ya. Mau. Gue lihat sosok lu cewek nih anjir, pegang bass nih gitu kan. Belum pernah gue motret pemusik cewek di Bogor. Di event apapun. Belum pegang alat musik gitu kan. Padahal banyak loh. Iya banyak gitu kan. Cuma kesempatannya lu mungkin yang pertama. Di situ gue lihat lagu pertama masih begini begitu, lagu kedua udah mulai nih beda. Panas naik kan gitu kan. Nah, baru tuh di situ. Nah, gue selalu ngekliknya otomatis. Ini nih gue di sini. Misalkan di lo lah. Gue nunggu momen lu nya nih. Nungguin sampai dapat. Gue lihat dulu satu beat lumayan gitu kan. Oh, lu begini nih, bedanya di sini nih. Naiknya di sini. Even vokalisnya mau gaya apa, gitaris gaya apa, bodo amat gue. Gue ambil, gue lagi fokus ke sini gitu. Rohnya gue dapat di sini. Supaya tidak dapat baru gue liar ke yang lain gitu kan. Nah,
selalu itu ganti band lain juga sama gitu. Jadi nggak sama setiap ya personil yang gua foto tuh gua bedain. Iya, beda ya. Gua bedain rohnya gitu, dalam arti oh dia energik nih, ya energiknya yang gua tunggu. Nah, misalnya vokalisnya lagi teriak nih, ya teriaknya gue tunggu, gitu kan, karena pasti ada hal itu yang dia lakukan, gitu. Terus gongnya kita gongnya di situ, gitu. Itu sama band-band yang lain, nah, itu terus jalan, akhirnya secara nggak apa ya, secara nggak langsung, gue banyak portofolio lain dong. Ya nggak? Sesuatu yang lain, sesuatu yang lain gitu kan. Ilmu baru lagi kan, baru nih lagi. Tapi itu semua ketika Oncom Hideng manggung, gua polin di situ. Iya, benar. Jadi gua dapat energi misalnya dari lu nih. Iya. Gua kan hajar lagi di Oncom Hideng. Jadi beda lagi. Nah, itu energinya sebenarnya. Di satu sisi lagi, jadi banyak yang gua foto. Iya kan? Misalnya lu atau si Koran atau si Ambarila gitu kan, atau misalnya si Kraken, banyak yang gua foto dengan roh yang masing-masing beda yang gua tempatin. Gua nggak nempatin Oncom Hideng di situ, tapi gua nempatin lu, roh yang gua dapat dari lu nih, gua yang lain terapin yang lain. Enggak, gua cemplungin di Oncom Hideng gitu, energinya gitu kan. Kalau aku lihat portofolionya Oncom Hideng, karakter Om Dasu di Oncom Hideng aku udah tahu pasti. Crowd itu pasti Om Das tuh ambil, ya kan, Om Das ambil dari belakang pasti, karena aku tahu kalau misalkan Oncom Hideng main di depan kan ramai nih, Oncom gua nggak bisa motret di depan, asli. Dari depan. Jadi pasti Om Das kalau misalkan panggungnya langsung ketemu sama penonton, jadi dia pasti melipirnya ke belakang, jetat, oh ini Om Das ini pasti. Karena ya itu momennya, itu momen mahalnya euforia Oncom Rangernya, karena berkolaborasi dengan si pemusik dan penggemar itu mahal. Jadi satu lagi. Iya, jadi energi gitu kan. Even di situ ada lighting, terus ada apa efek-efek yang lain, itu nambah lagi gitu kan, nambah lagi gitu. Tapi jadi nambah ke guanya juga, wih beda nih gitu kan. Kalau orang kan banyak ya sudahlah pemusiknya aja gitu kan. Tapi orang nggak fokus, ada sisi lain yang bisa diangkat. Kan panggung itu nggak cuma panggung, nggak cuma player gitu kan. Tapi ada komponen lain. Kasarnya gini lah. Mana misalkan gelas. Lu bawa gelas di apa? Lu taruh. Iya, di meja nih. Di meja deh apa? Sound taruh. Itu kan gua foto. Iya. Karena itu lu yang punya. Contohnya seperti itulah. Iya, benar. Ya kan? Ketika misalkan ganti band, lu bawa kan alat ini, bawa pulang, nggak bisa gitu. Itu udah trademark lo. Nah itu yang gua pakai diterapin di situ. Sisi lain, misalkan tata panggungnya, satu panggung ke panggung lain kan beda-beda. Tiap beda acara ya beda konsep. Ya, beda konsep, ya kan. Begitupun tata cahaya, siapa yang megang lighting, ngaruh juga ya. Ngaruh juga. Ada yang redup, ada yang kurang, ada yang terang banget. Terus karakter dari lighting ke yang main pun beda-beda. Itu energinya butuh gede, pembatasan itunya. Misalkan lu tampil, misalkan pakai sampai lightingnya sampai 5, ya kan? Ketika band lain metal gitu, misalkan sampai 8 kan? Nih, itu energinya kan lain gitu kan? Berarti kan perlu skill tambahan lagi nih. Kalau misalkan tadi yang pertama lampunya cuma 5, oke lah segini. Berarti berpengaruh sama settingannya juga dong? Apa perlu ngerubah atau bisa tetap diambil di settingan awal? Tetap settingan, ya pasti ada beda-beda lah. Bedanya begini, standarnya tetap sama. Gua harus dapat misalkan foto yang krek itu dapat gitu ya, momennya gitu. Ketika berbeda lagi, misalkan contohlah Ambarila deh. Sahdu, aing lampuna itu mangamba lampuna coba aduh aing senja pisan gitu kan. Ya itu udah pasti, masa ya Ambarila yang main lampunya gini-gini. Nah, lampunya gitu nggak mungkin kan. Udah gitu kan dia mainnya speednya juga. Iya, slow. Ketika abis gua motret Kraken ke Ambarila, deng gitu kan, gua terjun bebas nih. Terus video gitu kan, dibikin nyantai lagi. Emang sih itu ritme sengaja itu kan. Ini itu mah harus guanya yang kitanya yang harus menyesuaikan gitu.
Nah di situ pasti settingan juga berbeda. Nah, di situ settingan sama adrenalin juga turun gitu kan. Tapi gimana caranya kita ngambil misalkan rila dengan gaya yang slow, harus dapat nih momennya. Beda misalkan sama lo atau Om Joim yang teriak-teriak lah, atau lo yang begini-begini, dedek cicing gitu kan, itu lain banget gitu kan. Kamu itu apa ngagoler di panggung gitu, gua nggak dapet tuh motret dia di ngagoler di panggung dah, anjir deng barena banyak orang tuh. Wah ya. Parah. Makanya lah mereka goler di panggung bebe jalan lah. Oh baik sekali ya. Orang geus ngomong sadakeun kasur. Jadi balik lagi kita ke fotografer Bogor. Ya boleh. Harapannya deh untuk fotografer Bogor kedepannya pengennya gimana sih? Gue sih pengennya, ini ke panggung apa ke keseluruhan? Ke panggung kita dulu bicara deh. panggung deh ya. Kita ngomongin Kalau keseluruhan mah kan itu masing-masing orang punya selera. Bener. Kalau ke teman-teman fotografer yang sudah ada maupun yang masih belajar, menurut gue sih menarik masuk panggung itu. Iya. Karena tantangannya gede gitu kan. Gede banget. Gede dan nggak bullshit lah kalau orang nggak suka musik, ya kan? Nah, di situ tantangannya. Apapun genrenya pasti orang beginilah. Iya. Bohong kalau orang nggak suka dangdut, kalau denger dangdut nggak goyang-goyang, bohong. Paling jempolnya. Nah, gitu kan. Nah, sekarang buat yang lain, khususnya di Bogor, kenapa sih bisa nggak bisa bareng-bareng? Guyub. Sadulur. Kan indah banget ya Om ya. Ya band Bogor, guyub, fotografernya juga guyub jadi satu. Gitu kan. Setiap band punya satu fotografer pribadi kan enak ya? Ya, itu. Kayak Om Dasu sama Oncom Ideng. Ya kita sekarang ngomongnya gini, kalau misalnya Helvi nyebut nama Om Dasu, ada embel-embel Oncom Ideng di belakangnya. Iya. Jadi itu kan otomatis udah jadi satu keluarga sama Oncom Ideng. Ideng. Dan itu sudah bukan setting lagi. Sama real gitu di situ gitu kan. Sekarang kalau misalnya yang lain, kenapa nggak bisa sih? Lu suka rock, temenan nggak sama musik rock? Banyak kok band-band Banyak rock kok. Mereka terbuka, malah mereka seneng dipoto sama yang jago, yang bisa gitu, yang skillnya mumpuni di bidang itu, gitu kan, dengan alat yang canggih. Istilahnya begini, era tuh orang tuh di HP wae, ya kan? Portofolionya kurang gitu kan. Sementara ketika lu ada di titik tertinggi, lu kan dengan enak kan membukanya. Jalannya juga udah enak. Portofolio gue. Ini band yang udah gue foto. Enggak, lu misalkan atau Oncom Ideng lah buat gua. Ketika di titik tertinggi, enggak mustahil diminta portofolio. Pertunjukan lu di mana aja. Ketika diliatin, fotonya asik nih, misalkan. Bagus, oke. Layak tayang, ya oke. Jalan barengan. Ya, ibaratnya kayak kalau kita mau ngajuin proposal ke sponsor, portofolio manggung kita udah rapi gitu ya. Nah, itu yang gua pengen tuh. Kalau misalkan kita nggak punya foto yang bagus, apa yang mau kita sodorin ke orang? Iya, masa begini? Contoh buat baliho deh. Lu pakai HP hancur, bro. Pecah. Kumaha. Ada nggak foto yang kualitasnya bagus? Lu begini. Anak band harus mulai melek ke situ. Anak band juga harus melek ke situ. Iya. Boleh itu fotografer yang sudah lu kenal sudah bagus, sudah jago, ataupun yang baru mau, lu boleh ajak. Lu juga harus terbuka, jalan bareng. Tujuannya sama aja lah, kita bareng-bareng lah. Bukan masalah ini budget, ya, bukan ya, budgetnya pasti itulah. Ya, kita semua perlu uang lah. Tapi itu mah bahasan lain lah. Kita bisa bicara seni dan kolaborasi gitu kan. Lu bisa ajak mereka lah. Ayo dah. Lu kalau gua mau manggung nih, misalkan baru belajar, ayo fotoin gua dong, gitu kan. Nah ketika ada kesulitan, misalkan gua udah sama Oncom Ideng nih udah lama, lu Om Dasu deh, bisa minta tolong. So kurang sharing deh. Selama gitu jadwalnya kosong mah ya Om ya, waktunya leluasa bisa gitu ya. Enggak, maksud gua gini Pi, ketika misalkan ada teman lu baru belajar atau apa, sharing. Nah sharing, oh gua punya nih temen. Bisa nggak? Gimana caranya moto di panggung? Lightingnya begini nih Om gitu. Sharing lah. Ayo, gua mah gitu dengan tangan terbuka. Begitupun sama teman-teman yang lain yang sudah di atas gua lah gitu kan. Ayo ngobrol. Mereka gitu ini butuh kita. Gua bisa bicara di sisi tukang motret ya.
orang berkesenian di seni lain itu butuh fotografer. Orang kayak ini buat apa? Ya buat ngangkat sama-sama gitu kan. Ketika lu ada misalkan begini lah. Ada momen bagus kan kalau momen bagus. Terus lu jadi cover satu majalah. Kalau nggak ada yang moto. Bukan, ketika tes motonya, gue pakai foto lu ya. Padahal anak itu baru belajar. Iya. Berapa harganya itu diapresiasinya, wow, luar lu biasa. nempel di satu majalah, di cover majalah. Fotografernya siapa? Lamun cek saha gue pernah dengar Ricky Malau. Nah, ya. Seni itu signatur. Harus ada signatur stempel. Oh iya, terus ini juga Om, kalau misalkan ada nih, kan kalau misalkan fotografer datang ke panggung, kita dapat foto nih dari fotografer itu, difotoin, kita nggak kenal itu siapa, tapi tiba-tiba dia DM nih, gue ada foto lo, dikirim, terus kita posting. Jangan lupa buat nyantumin siapa yang mau. Oh iya, itu etikanya sebenarnya. Itu tapi sekarang tuh masih banyak soalnya band-band yang apa namanya, asal comot, tapi nggak nyantumin siapa yang moto. Sederhana sih kalau buat fotografer mah, itu suatu penghargaan yang tidak ternilai. Apresiasi. Ketika di seni itu apresiasi yang paling gede. Ketika ditempelin, setidaknya gua dilihat sama penggemar yang lainnya. Misalnya Oncom Hideng, Oncom Rangernya tahu. Ya kan? Di foto yang Dasu. Nah, gitu kan. Band lain lihat, foto yang Dasu. Ketika gua ngumpul bareng, misalnya manggung bareng, ini tau Om Das. Ini. Ini yang motoin. Nah, jadi ternyata selama ini gua sih nggak nyari teman aja akhirnya di situ kan. Gua kenal karakternya, mainnya gini gitu kan. Jadi asik juga kan. Akhirnya ada satu standar yang pas di situ. Dalam arti gini, karena gua amatir musik ya, amatir Oncom Hideng. Oncom Hideng fotonya udah begini, udah hafal lah. Udah hafal. Karakternya pasti. Ketika gua mau lihat lo, beda lagi. Tapi orang udah tahu. Om Dasu yang foto. Nah, karakternya. Tapi di situ ada perbedaan. Ada standar fotonya. Misalnya gini, ternyata band Bogor itu fotonya nih udah asik nih. Kan? Portofolionya keren lah, rapi gitu. Rapi, gitu kan. Misalkan kalau di sini kan taruhlah gue, gitu kan. Foto Om Dasu nih anaknya. Jadi kan sama, Pi. Oncom Hideng punya portofolio yang oke, lu juga punya dalam arti bisa, taruhlah kita bisa bicara bahasa oke-nya lah gitu kan. Event itu bagus atau enggak, bodo amat gitu kan. Tapi ada standarisasi gua gitu, standarisasi level. Beda lagi nih. Udah nggak bisa lagi main di HP nih, gitu kan. Lu munculinnya juga asik. Iya kan, lu ini gua udah dapet nih. Tinggal kesananya lu bicara, Om boleh nggak fotonya enggak, lu motoin event gue. Itu bisa bicara lain lagi urusannya, ya kan. Oncom Hideng lah, gua harus lu Oncom Hideng heula. Izin dulu Mang Boeng. Izin lah Mang Boeng, manajer gua nanti. Jadi terakhir Om, harapan ke depan kan Om Dasu udah jalan bareng sama Oncom Hideng itu dari 2017, 17, 18, 19, 20, 3 tahun ya, berarti ya. 3 tahun lah. Ya, harapan ke depannya apa untuk Om Dasu dan Oncom Hideng sendiri? Gue kedepannya, gue sih ya ingin maju aja semuanya. Jalan bareng gitu ya? Jalan bareng, maju bareng, terus ngangkat Bogornya. Gak cuma Oncom Hideng nih, Oncom Hideng oke. Gue punya cita-cita begini, Ki. Ketika gue menempatkan Oncom Hideng di satu titik panggung gede, tuan rumah di negeri sendiri nih, di Bogor sendiri. Gue pengennya gini, Oncom Hideng tapi gestarnya band Jakarta yang top. Tapi yang jadi ininya Oncom Hideng. Apa gini maksudnya? Openingnya band luar, nah gestarnya Oncom Hideng. Nah, panggung Oncom Hideng. Itu titik tertinggi yang gue pengen. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan ya Om ya. Kan? Terus apa aja lagi tadi? Harapan di guanya yang maju bareng-bareng tadi. Kenapa enggak sih? Enggak ada. Bisa. Kalau kita bersinergi.
berusaha tetap terus kita di jalur yang bener nih gitu kan, dalam arti jalur berkesenian loh. Ya gak usah peduliin omongan orang ya. Oh bodo amat jalan aja terus. Kalau orang yang ngomongin mah berarti dia mau tapi nggak bisa. Nggak mampu. Ya mampu. Inti nama nah maneh tuh nyemplung. Kamana wae gitu kan. Ya kan kamana wae gitu kan. Bangun jalan biasa, ngendog gitu kan. Tuh karya sejen. Oncom Hidem di atas pun ya Om Dasu juga keangkat gitu loh. Itu mah efek domino semua juga gimana kita niatnya gitu kan, gimana niatnya kita bareng-bareng hayu. Setelah Oncom Hidden di titik itu, gua akan kembali ke bawah. Gua cari lagi siapa nih yang bisa diangkat, yang punya energi lah, yang bisa gua angkat gitu. Dalam arti bareng-bareng lagi gitu kan. Oncom Hidden udah ini kan ini gerbongnya. Ditarik yang lain tuh Om ya. Yang kalau udah ada gerbong nah ini gampang gitu kan. Ketika kesepakatan Oncom Hidden sok mangga jalan ajar tapi tetap gue di sini di rumah gue tidak melupakan rumah gitu. Nah yang lainnya sok hayu asal dulunya terbuka. Apa sih yang lu mau sama-sama gitu. Sama-sama gue juga kan seneng ngangkat, dalam arti seneng ngelihat foto lu bagus tuh gue seneng gitu hasilnya. Terus gitu. Orang lain juga ngelihat foto kita ke bawah seneng juga. Jadi gitu itu kan. salah satu apa ya Om ya, timbal balik jadi buat pahala juga buat kita. Respect lah, bikin orang seneng kan. Iya bikin orang seneng. Gue mah begitu bikin orang seneng. Urusan yang lainnya gimana yang di atas itu teman-teman. Jadi ya gitulah ya, mudah-mudahan apa harapan Om Dasu ke depannya bisa cepat terwujud, amin. Amin. Tapi ya ngobrolan gue ini yang benernya sih dari atas. Yang salahnya dari gue. Iya betul. Oke, thank you banget Om Dasu. Ya mangga. Udah mau maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah ini. Aduh, kalau ada yang tersinggung atau apa, yang pasti gue gitu minta hampura. Kita nggak ada maksud apa-apa ya Mbak. Nggak ada maksud apa-apa, cuma disuruh mikir aja. Betul. Kamana wae. Pokoknya mah slokeun teu kudu riweuh. Edankeun gaskeun. Yeay, sampai ketemu lagi di video channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.